Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum beralih kepada reforma agraria, saya akan minta pandangan Fitra Faisal soal seberapa mungkin sebetulnya pembangunan infrastruktur betul-betul mengandalkan produk dari domestik itu sendiri. Uangnya, bahan bakunya, dan lain sebagainya. Agak mustahil ya kalau kita mengandalkan semuanya sendiri ya. Kita bicara mengenai keunggulan komparatif, kita bicara mengenai pilihan-pilihan, kita berbicara mengenai keterbatasan sumber daya. Nah oleh karenanya ya kita bisa fokus ke hal-hal yang sesuai dengan keunggulan komparatif dan kita bisa mengimpor barang-barang yang tidak bisa kita produksi sendiri. Begitu. Itu sebenarnya 101 international economics. Nah tapi terkait dengan infrastruktur sebenarnya bukan tadi kita sudah berdebat bagaimana end products-nya, tapi yang juga menarik adalah bagaimana kemudian ada efek desak-mendesak antara government dengan private sector. Desak-mendesaknya bukan karena government mengerjakan project sementara private sector nggak dapat, bukan itu. Tapi lebih ke arah source of financingnya. Untuk menciptakan infrastruktur, tentunya kan government ini, pemerintah butuh uang. Ya. Butuh uang. Nah dari mana uangnya? Ya harus pinjam. Ya, entah issuing bond atau dan pilihan-pilihan yang lain. BUMN juga bisa issuing bonds gitu ya, salah satunya. Tapi kita perlu fine tuning ya, fine tuning. Jadi tidak ada masalah, tidak ada yang haram dengan berhutang, tidak ada masalah. Masalahnya adalah di pengelolaannya. Nah, ketika government masuk ke pasar, issue bond yang mana itu risk free, itu akan diserap oleh pasar, ya, yang mana tentunya akan lebih meminati government atau BUMN yang diterbitkan oleh BUMN ketimbang yang dikeluarkan oleh korporasi. Akibatnya alih-alih menciptakan daya ungkit, justru korporasi yang sebagai pelaku sektorial justru tidak bisa bergerak. Sebagai contoh, mungkin kita lihat data kemarin BPS, ekspor non migas turun, produksi minus 4%, di sektor manufaktur juga turun. Kenapa? Salah satunya adalah korporasi tidak mendapatkan pendanaan yang memadai. Oke, baik. Saya ingin perspektif dari Agus Nur soal pembangunan infrastruktur tadi. Mungkin saya lebih melihatnya dari perspektif budaya. Maksudnya saya begini. Infrastruktur penting, pasti, dan itu akan mengubah mental dan perilaku budaya. Persoalannya tadi, kalau tadi saya meng-highlight, semua harus membangun peradaban. Lalu prioritasnya apa untuk itu? Misalnya tadi KRL gitu, atau kereta api. Kenapa kemudian orang belum berpindah ke kereta api? Pak Jokowi juga bilang mungkin butuh 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu apa? Harus mengubah orang untuk jalan kaki. Tidak ada program-program yang mendukung infrastruktur dalam pembangunan transformasi itu ya. Transformasi mental, budaya misalnya. Bagaimana tiba-tiba di sebuah kampung ada jalan, bukan jalan tol, apanya jalan. Mentalitas belum berubah. Ngelawan arus, menyeberang seenaknya. Itu yang terjadi. Begitu juga misalnya KRL. Bagaimana orang mau naik, yang paling contoh adalah di Jakarta, Transjakarta yang jembatan panjang itu. Saya lihat 4-3 orang sehari gitu ya, paling nanti sore. Karena kenapa? Saya coba ke sana untuk sampai ke stasiun shelter itu aja, ya ampun, saya membayangkan kalau orang pakai hak tinggi susah. Nah, maksud saya infrastruktur harus dibarengi pembangunan kebudayaan. Oke, baik. Satu tema yang juga menarik dalam perdebatan kemarin adalah soal reforma agraria. Saya ingin bertanya kepada kubu dari Pak Prabowo, sejauh mana komitmen melakukan reforma agraria? Karena kita juga lihat kutipan dari Pak Joko Widodo yang mengatakan, saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar, juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya. Kemudian direspon oleh Pak Prabowo, itu benar, tapi itu HGU, hak guna usaha, itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil alih kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua, kata Pak Prabowo. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Ini apa? Sinyal yang akan Pak Prabowo akan menyerahkan penguasaan lahannya atau gimana? Tapi ini perlu saya diluruskan ya. Ini memang kalau kita kuat dugaan lah. Itu betul-betul difikirkan untuk melakukan serangan kepada Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo goyang. Tapi serangan karena ada kata di situ pembagian. Ini totally keliru. Tidak ada pernah pembagian kepada Pak Prabowo. Tapi
Pak Prabowo membeli satu perusahaan, Oke. yang perusahaan itu memiliki lahan, Oke. yang perusahaan itu bangkrut, dan Pak Prabowo membayar itu. Oke. Pak Dan, JK sudah membenarkan. dan Pak JK membenarkan. Oke. Beliau membayar itu 150 juta dolar secara tunai untuk menyelamatkan perusahaan itu. Jadi, tapi dua hal yang berbeda. Cuman memang ingin dimasukkan seolah-olah kata-kata pembagian itu. Oke. Tapi pada akhirnya ini kan menjadi bumerang sendiri kepada Pak Jokowi. Oke. Bahwa itu sebuah HGU yang memang dalam HGU itu ternyata klausulnya ada, Mas. Oke. Kalau satu ketika negara memerlukan, dia harus menyerahkannya. Oke, baik, Bung Plate. Ini Ya. serangan yang dirancang oleh kubu Pak Jokowi gitu. Itu HGU pun salah, tolong dicek lagi. HGU salah juga. Itu bukan HGU itu IUPHHK, ya, Apa itu? izin usaha untuk pengelolaan hutan. Jadi itu juga bukan. Kalau HGU itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk kebun sawit. Nah, itu HGU. Tapi terlepas dari itu, yang digambarkan oleh Pak Jokowi itu untuk membuat ilustrasi kebijakannya. Apa kebijakannya? Kebijakannya adalah moratorium, ya, pemberian lisensi kepada korporasi. Ya, dan ya untuk itu lahan-lahan yang sudah akhir masa konsesinya dan atau hutan-hutan yang sudah dikuasai oleh rakyat itu dibuat menjadi perhutanan sosial dan dibagikan kepada rakyat melalui konsesi kepada rakyat. Apakah itu koperasi atau kelompok-kelompok tani, dan itu jutaan hektar yang sudah dilakukan. Nah, yang disampaikan itulah visi, misi dan program keberpihakan di sektor agraria. Ya, jadi bukan untuk menunjuk-nunjuk Pak Prabowo, ya. Karena itu kan apa yang kata dan yang Plate. ketiga, ya, karena ada lisensi yang sudah diberikan oleh negara, ya, pemerintahan Joko Widodo menghormati itu dan menjaga komitmen itu. Oke. Itu yang dikatakannya. Tetapi mengingatkan, di situ juga ada implikasi mengingatkan bagi semua korporasi yang telah mendapatkan konsesi-konsesi itu, perhatikan kewajiban-kebajikan. Tidak saja haknya, ada kewajiban. Apakah itu perpajakannya, apakah itu lingkungan hidupnya, dan seterusnya. Termasuk ya hasil ekspornya untuk repatriasi ke dalam negeri, itu pula harus diperhatikan. Inilah visi bangsa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Kami tidak dengar apa visinya Pak Prabowo terhadap hal yang sama. Oke, baik. Itu Silakan, yang kita Bung Yandri. tidak lihat. Visi Pak Prabowo Ya, soal bentar. reforma agraria. Jadi kalau Pak Jokowi selama ini bagi-bagi sertifikat, sebenarnya Oke. bukan tanah gratis itu. Bukan Memang tanah tanah gratis. masyarakat yang selama ini belum bersertifikat. Oke. Dan masyarakat kesusahan untuk mengurus karena Oke. birokrasinya dan biayanya dan sebagainya. Jadi nggak benar juga kalau Pak Jokowi bagi-bagi tanah. Itu udah tanah Ya, rakyat. sertifikat tanah kan? Ya sertifikat tanah. Oke. Dan itu programnya zaman Pak SBY juga sudah banyak. Oke. Itu namanya Prona, saya di Komisi 2, Ya. bidang saya itu. Jadi, dan faktanya juga kemarin waktu saya kunjungan spesifik ke Kabupaten Tangerang misalkan, dari anggota DPR PDIP melaporkan ke Bupati bahwa pungutan-pungutan di luar tuh di bawah tuh masih banyak. Jadi kata-kata gratis atau tidak membebankan ke masyarakat itu masih ada. Gitu. Oke. Jadi masih ada pungli-pungli. Dan ini memang harus kita hadapi secara bersama-sama. Jadi kita apresiasi pembagian sertifikat itu gratis itu bagus. Dan itu memang sudah program nasional jauh sebelum Pak Jokowi. Tapi memang masif di zaman Pak Jokowi, kita hargai. Oke. Tapi bahwa Pak Jokowi membagi-bagi tanah yang bukan hak warga itu nggak ada. Yang Kalau perhutanan misalkan sosial ada, harus kalau misalkan diluruskan ada ya. hutan rakyat, hutan kemasyarakat, juga zaman Pak SBY juga sudah melakukan itu. Oke. Jadi tidak bisa, misalkan hutan tiba-tiba disertifikatkan, dibagi-bagi ke masyarakat juga nggak bisa, karena itu akan melanggar undang-undang tentang Oke. Tidak, ini harus Baik, silakan, diluruskan. Bung Plate. Ya, ada perbedaan ya antara perhutanan sosial, yaitu lisensi atau konsesi yang diberikan kepada rakyat, dengan sertifikasi lahan Ya, rakyat. beda. Ini dua hal yang berbeda. Beda. Jangan Beda. dicampur Siapa yang aduk. bilang sama, Bang? Ya, jangan dicampur aduk. Enggak, Sertifikasi ada jutaan Betul, sertifikasi betul. yang dibuat Coba terhadap jelasin. lahan milik rakyat, dan ya perhutanan sosial yang diberikan konsesinya Betul. kepada rakyat untuk dikelola. Ini perlu kita apresiasi. Yang kita tunggu sekali lagi, apa sih konsepnya Oke. Pak Prabowo? Nggak, maksud saya gini, Nggak kedengaran Mas juga. Budiman. Ya, oke. Ini Itu program silakan. sertifikat soalnya. ini, Ya, itu. sertifikat gratis ini Sudah waktu zaman zaman Pak Pak SBY. SBY sudah banyak juga. Oke.
sudah banyak sekali dan Lalu laporannya ada di keberatannya Komisi apa? 2. Tapi kan nggak dipublish, misalkan Pak SBY langsung membagikan langsung. Kan ini perbedaan cara kelakuan aja. Ketika gitu. Pak Jokowi membagikan langsung salah gitu. Nggak masalah, Nggak masalah juga. Tapi kan waktu zaman Pak SBY cukup lurah, Cukup lurah. cukup camat, Oke. gitu loh, nggak dipublish. Oke. Kan ini program nasional sudah jauh sangat lama Oke, dilakukan. baik Pak gitu. Muldoko, silakan. Ya, saya mau meluruskan ya. Reforma agraria itu satu ya, perhutanan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan perhutanan sosial? Terhadap lahan-lahan kehutanan yang dikelola oleh LMDH, Lembaga Masyarakat Daerah Hutan. Tadinya mereka itu tidak punya kepastian. Dia mengelola tapi tidak punya kepastian. Nah, dengan perhutanan sosial ini ya, sekarang ini sudah terkumpul 12,7 juta hektar. Yang sudah dibagikan lebih dari 1,7 juta hektar kepada masyarakat untuk mengelola lahan itu selama 35 tahun. Dan itu bisa dibawa ke bank gitu ya. Tetapi tidak bisa disertifikatkan. Iya, betul. Yang kedua, redistribusi lahan. Apa sih yang dimaksud dengan redistribusi lahan itu? Terhadap HGU yang idle, yang tidak terkelola dengan baik, diambil oleh negara. Jumlahnya sementara ini kurang lebih 500.000 hektar. Terus? Nah, sekarang ini Bang, yang sudah dibagikan kepada masyarakat 38.000 bidang sertifikat itu. Ya, sertifikat. Ya. Nah itu. Hak milik itu, punya hak Ya milik. kan itu. Berikutnya yang ketiga, sertifikasi. Sertifikasi sudah ada zaman dari pemerintahan sebelumnya ada. Tetapi persoalannya dalam 1 tahun sertifikasi itu hanya 500.000 Lambat ya. bidang. Nah, kalau 500.000 bidang, jumlah sertifikasi kita itu kurang lebih 120 juta sekian. Maka kita perlu ratusan tahun baru selesai. Karena yang baru diselesaikan sekarang itu baru 54 juta. Nah, zamannya Pak Jokowi ini tahun 2017 kemarin diselesaikan 5 juta sertifikat. 5 10 juta. kali. Gratis. Iya. Meskipun ada tuduhan, ada Ya pungutan. ada banyak lah laporan ke Dinamika KSP, di bawah ya. banyak. Ada penyimpangan, ada yang bayar 200.000, 150.000, ya anggaplah itu uang rokok lah. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Dari ketentuan dari presiden nggak boleh. Nggak boleh. Ya itu. Berikutnya 5 juta. Berikutnya 2018 itu 7 juta aja targetnya. Oke. 2019 nanti itu 9 juta. Itulah bedanya di situ. Jadi kalau dengan cara-cara konvensional dengan 500.000 dalam 1 tahun, maka kita perlu ratusan tahun baru selesai. Itu aja kira-kira. Ya. Jadi dengan pensertifikan tanah itu akan bisa mengatasi soal ketimpangan pemilikan lahan. Ya sebenarnya itu kenapa Pak Jokowi melakukan itu? Karena sering ke daerah-daerah itu banyak sekali konflik agraria atau konflik tentang tanah itu banyak terjadi, di antaranya karena tidak memiliki sertifikat. Nah, itulah di antaranya tujuan dari beliau itu untuk memberikan sertifikasi sehingga merasa ada kepastian atas kepemilikan yang dia punyai. Oke. Ya, jadi Baik, gini. Bung Yandri, sepertinya Saya kalau kira kita clear merujuk dari pada Pak TAP MPR 2001, Ya salah clear satu dari Pak redistribusi Muldoko lahan. tadi. Jadi saya bilang tadi, memang kalau yang sertifikat itu kan hak milik. Oke. Yang selama ini memang belum masif dan kita apresiasi itu. Oke. Oke. Nah, kemudian yang tadi perhutanan sosial dan lain sebagainya itu coba dicek di Kementerian Kehutanan. Di zamannya Pak SBY juga sudah ada. Oke, Tapi ya. mungkin tidak dibulap secara besar-besaran. Oke. Artinya itu kan program kelanjutan. Kita apresiasi juga. gitu. Oke. Selama untuk rakyat kita apresiasi. Oke, nggak ada masalah. yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Nah, yang jadi dalam masalah konteks tadi, reforma saya agraria menanggapi mengerjakan apa? itu, yang pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa tanah Pak Prabowo itu kan ratusan ribu hektar. Oke. Walaupun itu kan statusnya tanah negara. Oke. Kapanpun kata Pak Prabowo bisa diambil. Oke. Kenapa misalkan Pak Prabowo, Pak Jokowi tidak mensoal masalah misalkan punya sinar emas sampai 6-7 juta hektar gitu. Oke. Ada kan yang lebih besar lagi. Oke, karena Tapi sinar emas menurut bukan saya tangan presiden ya? selama itu ada regulasinya yang dilalui dan tidak ada pelanggaran di situ, memang negara harus melindungi, ada kepastian orang berusaha gitu. Oke, Tapi jadi- kalau misalkan yang 200.000 dipersoalkan, sementara yang jutaan hektar milik sinar emas, milik Astra, milik Jarum dan lain sebagainya, ada semua daftar sekarang di medsos kan? Oke. Itu kenapa tidak persoalkan? Oke, jadi sekarang pertanyaan gini, seandainya Pak Prabowo dan Pak Sandi kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, apa yang mau dilakukan untuk mengatasi Begini, ketimpangan dalam saya lahan? di Komisi 2, Mas Budiman. Di Komisi 2 itu banyak sekali aduan masyarakat masalah konflik agraria ini.
ya kan? Ini ketimpangan lahan ya, kepentingan Bukan masalah lahan. ketimpangan lahan, masalah kepemilikan, Oke. di mana rakyat banyak kalah dengan pengusaha, Oke. kalah di pengadilan. Makanya sekarang kan kami sedang menyusun undang-undang pertanahan. Oke. Insya Allah dengan undang-undang ini bisa menjawab sebagian besar, mungkin nggak semuanya juga. Oke. Ya, tapi kita harus optimis ke depan itu akan lebih baik. Nah, kalau misalkan Pak Prabowo diberikan mandat oleh rakyat, saya kira program sertifikat itu tetap jadi program, Program karena sertifikat itu tetap sudah dikerjakan. amanat undang-undang Oke. undang-undang pokok agraria tahun 60 gitu Oke. kan. Kemudian Oke. masalah bagi-bagi lahan kepada masyarakat perhutanan sosial itu juga sudah ada zaman Pak SBY. Pak Prabowo Tinggal juga akan dilakukan juga. dilanjutkan lagi kalau Oke. misalnya ada kelemahannya Pak Jokowi kita perbaiki. Kalau ada yang bagus kita lanjutkan. Jadi ini Oke. nggak ada masalah kalau untuk Nggak ada rakyat masalah. gitu loh. Kalau untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan tadi disebutkan banyak korporasi yang Ya megang mau makanya diapain? mungkin kalau misalkan Pak Jokowi berani, coba keluarkan kepres pembatasan lahan. Kalau Pak Prabowo, Ya apa namanya di dalam undang-undang apa namanya pertanahan memang kita sudah atur sedemikian rupa. Misalkan kalau sawit itu berapa maksimal, untuk tambak berapa maksimal. Jadi memang kita sudah atur termasuk pemanfaatan apa di bawah tanah sudah kita atur di undang-undang. Oke. Artinya siapapun presiden bukan maunya sendiri melaksanakan reforma agraria tapi dia tunduk dengan peraturan yang ada. apa minta pendek Dalam tolong. debat itu sebenarnya Pak Prabowo ada keluarkan Oke. perkebunan inti rakyat. Hah? Di mana persentasi antara Oh, iya. plasma dengan inti itu Oke. lebih diluaskan lagi yang plasmanya ketimbang inti ya. Oke. Kita cari angkanya, tingkatkan dari sekarang yang sudah ada. Karena memang di daerah-daerah penghasil sawit termasuk di dapil saya di Riau, itu banyak kejadian-kejadian di mana apa namanya bahkan PIR yang sudah ada sekarang aja tidak berjalan dengan lancar, Mas. Oke. Bahwa perusahaan tidak memberikan haknya Oke, baik. 20% kepada masyarakat sekitar. Ini yang mungkin akan bisa kita tingkatkan bila Oke. Prabowo Sandi diberi amanah oleh rakyat. Apakah debat calon presiden itu akan berpengaruh pada elektoral? Jawabannya setelah jeda berikut. Ini baru ya. Mungkin bukan kami saja yang jawab.